Sapaan Gembala Rabu 28 Oktober tahun 2020. Dalam Matius 5 ayat 8 tema kita, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kita pasti tahu dan mungkin pernah mendengar lagu tersebut. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa suci? Bukankah kesucian itu adalah milik Tuhan semata? Lalu bagaimana seseorang itu bisa menjadi suci? Di dalam ayat ke-8 disebutkan bahwa kesucian hati adalah sebagai ciri warga kerajaan sorga. Orang Yahudi pada saat itu mempunyai banyak upacara agama. Dan terkadang mereka pikir bahwa setelah melakukan itu mereka sudah cukup, tidak perlu yang lain. Namun bagi Yesus, hal tersebut tidak membuat seseorang suci hatinya. Ini pun juga menjadi teguran bagi kita semua sebagai orang Kristen yang hidup di dalam masa kini, bahwa menjadi orang Kristen tidak cukup hanya di hari Minggu saja dengan pergi ke gereja. Namun pada saat kita tidak melakukan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita, maka itu menjadi teguran bagi kita. Kata Yunani untuk suci dalam ayat ini adalah kataros. Kata ini berarti bersih dan dapat dipakai umpamanya untuk baju yang kotor, yang dicuci hingga bersih. Kata ini juga dipakai untuk gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan bantuan angin. Kata ini juga dipakai untuk tentara yang terpilih, untuk mengeliminir tentara-tentara yang lainnya. Kata-kata ros ini biasanya muncul disertai oleh kata sifat dalam bahasa Yunani, yaitu akeratos. Akeratos dapat dipakai untuk susu atau anggur murni yang benar-benar tidak lagi mengandung air atau barang logam yang lainnya. Jadi anggur ini benar-benar murni. Jadi arti kata-kata ros adalah tidak tercampur, tidak mengandung benda lainnya, atau sama sekali murni. Nah, perkataan Yesus ini dapat diartikan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang motivasi hatinya tidak bercampur aduk dengan hal-hal lainnya dan tertuju hanya kepada Allah. Sebagai contoh, jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan, memang untuk memberi, dan seharusnya tanpa pamrih. Atau juga bisa kita kesal. Kenapa ya? Pada saat kita sudah membantu orang lain, namun orang itu tidak punya itikat baik untuk mengucapkan terima kasih kepada kita. Ucapan bahagia ini meminta kita untuk kita benar-benar melakukan pemeriksaan diri secara jujur. Apakah kita pamrih pada saat melakukan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan? Bagi Yesus, motivasi melihat Allah tidak bisa dibarengi dengan motivasi-motivasi lainnya. Sebagai contoh, apakah kita benar-benar ke gereja karena ingin bertemu dengan Allah, atau sekedar memenuhi kebiasaan dan keterhormatan kita di depan orang lain, takut dibicarain orang? Apakah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan murni, atau jangan-jangan kita memberikan persembahan agar kita mendapatkan sesuatu juga? Apakah kita ke gereja hanya untuk mendapatkan berkat tanpa mengerti bahwa kita harus menjadi berkat? Orang-orang yang mempunyai pamrih dalam mengikut Yesus, dikatakan oleh Yesus bahwa dia tidak akan bisa melihat Allah. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memelihara kebersihan hati kita dari hawa nafsu duniawi yang dapat mengotori diri kita sendiri. Berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya adalah bagaimana kita bisa menjaga motivasi kita benar-benar murni tanpa pamrih sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita.